Baik, Bapak, Ibu, para audiens, halayak yang ada di siarkan secara luas ya di dalam forum diskusi forum dosen hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi untuk diskusi forum dosen. Nah, pada hari ini topik yang dibahas ya sebenarnya juga masih tetap terkait sama dengan diskusi-diskusi sebelumnya yang kita lakukan. Topik yang sementara menjadi sorotan masyarakat, topik yang sementara menjadi pembicaraan luas ya di publik. Dan tujuan dari forum dosen biasanya adalah mendiskusikan topik tersebut, masalah tersebut, untuk memberikan klarifikasi, penjelasan atau keterangan ya ke publik. Tujuannya sebenarnya untuk mencerahkan ya pemahaman publik apa sesungguhnya yang menjadi esensi ya permasalahan utama dari pembicaraan kasus atau isu tersebut. Nah, itu sebenarnya tujuannya sehingga sebenarnya diharapkan bahwa ada solusi, ada jalan keluar yang bisa ditemukan atau bisa memberikan pemahaman yang lebih tepat ya atau terarah kepada masyarakat. Nah, itu saya kira dan Bapak Ibu, forum dosen ini saya ingin pertama menjelaskan ini sebenarnya forum yang sudah 15 tahun Pak lebih. Jadi dulu saya ingat 2016, 2006 ya 2006. Waktu itu juga Tribun masih baru, Tribun Timur masih baru dan saya bertemu dengan pimpinan redaksi. Kebetulan baru pulang dari pendidikan ya S3 di Universitas Indonesia dan kemudian berbicara tentang pentingnya ada forum yang mungkin bisa menjadi ruang yang lebih terbuka ya, lebih kritis. Artinya yang mungkin tidak seperti yang ada di forum-forum lain, tapi bisa kita bicarakan lebih kritis, lebih terbuka. Apalagi kan sebenarnya banyak sekali intelektual, ilmuwan, potensi yang muncul, yang sebenarnya ada di Sulawesi Selatan. Sementara di Jakarta waktu itu kan begitu banyak ya, organisasi ada seperti CSIS, ada seperti Habibie Center dan banyak yang lain saya kira waktu itu, sehingga ya kita juga butuh sebenarnya ya forum yang seperti itu di Sulawesi Selatan dan kita berharap ada dukungan media waktu itu. Jadi itu sebenarnya yang menjadi dasar waktu itu, mudah-mudahan dan sampai sekarang akhirnya bertahan forum ini lebih dari 15 tahun. Tetap berkumpul ya, tidak secara terjadwal per minggu atau per bulan, tetapi itu tergantung dari isu yang berkembang ya di publik. Nah, para pendiri atau para aktivis lah yang dari awal teman-teman dari dosen universitas itu memang dari dulunya juga dari awal Pak Rektor, ada Pak Rektor Unifa yang ada di ada Prof Tasrif ya, ada Pak Asrullah, Bu Naida, ada dari Pak Idam Malik ya dari Unismu di ruangan ini. Nah, itu saya kira ini sudah perguruan tinggi memang juga sudah banyak di kita berkumpul itu dari berbagai negeri atau swasta di Sulawesi Selatan. Nah, ada Pak Asrullah waktu itu, ada ya beberapa yang lain ya yang dari awal. Ya saya kira itu mungkin tanpa lama untuk menyebut sejumlah nama ya yang banyak, yang beberapa teman-teman waktu itu. Jadi ini bertahan sampai sekarang dan isu yang diangkat oleh forum dosen itu biasanya juga kita tetap bicarakan karena kita jadikan basis untuk wadah ya yang fasilitasi itu adalah Tribun Timur dan kita bicarakan juga dengan Tribun tentang topik itu. Kita diskusikan bersama, lalu itulah yang kesepakatan di grup yang dulunya itu melalui telepon, sekarang kan melalui WA. Nah, itulah yang kemudian kita angkat sebagai topik dari diskusi forum dosen. Alhamdulillah forum ini tetap kritis sampai sekarang dan berbicara terbuka sekali berbagai macam isu. Nah, kemarin itu ada beberapa isu yang muncul sebenarnya di grup WA forum dosen. Ada masalah citra Polri, ada beberapa topik yang selalu seperti itu tradisinya dilemparkan. Lalu ada masalah tata kelola ya perguruan tinggi,
ada yang berkaitan LGBT ya juga LGBT, ada yang berkaitan dengan pilkada dan masalah-masalah lainnya ya, ada beberapa, ada sekitar 6 masalah, lalu akhirnya ya terjadi berbagai macam silang pendapat di grup untuk memilih topik apa. Ada yang meminta emang kita harus segera berkumpul di forum dosen kembali, mungkin ada yang harus kita pilih dari salah satu topik, dan ya awalnya LGBT hampir juga disetujui, tapi akhirnya kita menganggap bahwa justru yang sangat krusial itu adalah yang lebih luas dan lebih punya produktivitas yang untuk dijadikan sebagai bahan adalah yang berkaitan dengan topik tata kelola perguruan tinggi. Nah, inilah latarnya Bapak Ibu para peserta diskusi yang ada di kanal YouTube yang disiarkan ya melalui Tribun Timur, yang melalui Zoom dan sebagainya, dan juga yang ada di forum. Masih ada beberapa hari ini yang akan segera bergabung juga, termasuk Kepala LD 2 Dikti yang tadi ya nelpon saya juga. Sudah ada, tapi sebentar di jalan beliau akan gabung langsung ke sini juga. Ada Pak Rektor yang tadi disebutkan oleh Pak Sekun Unhas, Pak Prof Sumbangan akan juga bergabung sebentar. Tadi saya menunggu juga ini dari Prof Hamdan Johannes UIN. Beliau ada rapat juga, memang itu juga kita tidak bisa menghalangi. Tapi beliau dengan permohonan maaf juga tadi baru secara cermat melihat. Tapi mudah-mudahan beliau sudah gabung juga, Prof Hamdan Johannes. Ada banyak lah, ada Prof Irawan juga sudah ada bergabung. Prof Irawan salah satu saya kira yang memberikan masukan ya, bahwa yang sangat produktif justru untuk jadi bahan diskusi itu adalah berkaitan dengan tata kelola. Ada beberapa lah, ada Prof Marwan dan segala macam yang ada, Prof Sofian. Saya kira demikian Bapak Ibu, tidak perlu terlalu panjang untuk pengantar. Nah, jadi topik yang kita bahas ini tentang tata kelola universitas. Beberapa waktu lalu juga, sebelum topik ini kita putuskan, ada yang berkaitan tata kelola universitas, tapi sebuah koran nasional menjadikan headline tata kelola jalur mandiri. Ya, diangkat sebagai topik. Nah, kita mungkin tidak secara spesifik hanya melihat persoalan yang terkait dengan penerimaan mahasiswa baru yang sekarang ini juga jadi pro kontra, menimbulkan polemik di publik karena adanya kasus yang terjadi di salah satu universitas. Sebenarnya bukan itu yang menjadi pemicu utama ya dari diskusi ini, karena esensi dari diskusi ini sebenarnya kita tidak hanya berbicara soal penerimaan mahasiswa baru, tapi juga mungkin ada begitu banyak persoalan berkaitan dengan tata kelola universitas. Ada yang pernah menyinggung juga mengenai pemberian gelar kehormatan oleh universitas. Ada juga yang mungkin berkaitan dengan penertiban dan pengawasan terhadap naskah, tesis atau skripsi dan segala macam yang juga menjadi polemik juga di publik mengenai integritas ya, masih terkait dengan integritas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, jadi kita terbuka sebetulnya untuk berkaitan dengan persoalan itu. Dari banyak kasus yang atau isu yang menjadi sorotan publik berkaitan dengan universitas. Nah, kemarin ada bahkan satu yang memantik berkaitan penerimaan jalur mandiri yang meminta agar itu ditutup, lalu ada komentar ya Menteri tentang kemungkinan ya kalau itu menjadi aspirasi masyarakat akan menjadi kajian di kementerian untuk apakah menutup atau ya melanjutkan program jalur mandiri itu karena adanya kasus ya yang terjadi berkaitan dengan penyimpangan integritas. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang hadir di dalam forum dosen diskusi pada hari ini. Saya kira sambil menunggu narasumber lain, sebenarnya semua narasumber, cuma hari ini sebenarnya kita berharap narasumber utama. Ya, ada 3 selalu kita menghadirkan narasumber utama. Pak Rektor Universitas Hasanuddin yang bahkan beliau dengan sangat responsif ya. Kemarin karena beliau Pak Rektor Universitas Hasanuddin itu dan rektor lain sebenarnya kan bergabung juga di grup forum dosen selama ini. Beliau ikut juga membesarkan dan memberi
spirit lah terhadap forum dosen selama ini, dan direspon baik juga oleh Pak Rektor Unhas. Saya kira ini juga menjadi tantangan, dan saya kira ada jawaban ya terhadap polemik mengenai penutupan jalur mandiri maupun isu-isu lain tadi yang kita harapkan menjadi apa yang membentuk ya opini publik nantinya agar lebih terarah atau lebih kondusif untuk kemajuan yang diharapkan dari universitas atau perguruan tinggi ke depan. Sambil menunggu narasumber lain, saya kira ada, tadi saya bicara dengan Pak Rektor, ada Pak Sekun, beliau bilang, beliau mengamanahkan ya ke Pak Sekun, tapi beliau akan bergabung juga sebentar. Jadi untuk kehormatan pertama, penghargaan yang saya kira perlu kita memantik ya diskusi kita. Saya persilakan ke Pak Sekun, Unhas, Prof. Sumbangan Baja untuk membuka dan memulai pembahasan kita. Silakan, Prof. Ya, baik Pak Adi, Pak Dr. Adi dan kawan-kawan sekalian, bisa dengar suara saya? Bagus, Prof. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para senior yang hadir di kesempatan ini, ada Prof. Irawan juga saya lihat dari Unhas dan juga senior-senior lain. Mohon maaf kalau saya tidak bisa melihat dan menyebut satu persatu. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor karena sementara berkegiatan, tapi insya Allah beliau akan bergabung nantinya segera setelah selesai kegiatannya, dan beliau meminta saya untuk mewakili dulu untuk sementara. Jadi kalau saya lihat topik kita hari ini tentang tata kelola perguruan tinggi, jadi ini menjadi topik yang cukup menarik untuk kita bahas, kita bicarakan pada kesempatan ini di kalangan para akademisi. Saya kira banyak senior-senior kita dan juga yang junior. Saya ingin memulai dari kata universitas sendiri itu, kalau kita mau membahas tata kelola. Jadi universitas itu kita semua tahu dia berasal dari bahasa Latin, Universitas Magistrorum et Scholarium. Itu artinya kumpulan dari suatu komunitas para guru dan akademisi yang terorganisir dengan baik, kemudian memiliki aturan-aturan dan bisa membuat aturan di dalamnya. Itu sudah lama dulu. Dan itu berkembang sampai sekarang. Sehingga universitas itu sebetulnya dia memiliki kebebasan. Kebebasan karena dia diakui sebagai suatu kelompok komunitas para guru dan juga akademisi yang memiliki norma dan aturan-aturan dan mendidik. Dalam perjalanannya, tata kelola ini muncul bahwa pendidikan ini harus ditata kelola dengan baik, ditata dan dikelola dengan baik. Sehingga muncullah istilah yang kita sebut sebagai di perguruan tinggi itu aspek akademik dan non-akademik. Jadi kalau akademik kita sudah tahu bahwa itu adalah tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan masyarakat, kemudian publikasi, dan lain-lain. Kemudian di sisi sana yang non-akademik itu adalah semua hal-hal yang menjadi pendukung daripada akademik ini. Tata kelola, jadi di sana itu ada infrastruktur, sarana prasarana, urusan keuangan, kemudian urusan-urusan yang terkait dengan organisasi, bagaimana organisasi daripada universitas itu. Jadi tata kelola ini perlu dilihat dari sesuatu yang utuh. Sehingga biasanya kalau ada satu sisi terganggu, itu akan bisa mengganggu keseluruhan
karena dia merupakan suatu jaringan urat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik, untuk kesempatan ini, karena kami Unhas ini adalah PTNBH, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang di mana itu perbedaan sebetulnya PTNBH dengan status lain yang masih Satker dan BLU. Jadi PTNBH ini, Unhas misalnya, ini kami PTNBH sekarang ini sudah berumur 7 tahun, 8 tahun, masuk tahun ke-8 sekarang. Dulu sejak tahun 2015, 14, sekarang masuk ke 2002, masuk ke tahun ke-8. Jadi dalam perjalanannya ini, memang yang paling penting ini kalau saya lihat, tata kelola ini memang harus dipersiapkan dengan baik agar supaya bisa menunjang tadi proses akademik tadi. Jadi kalau untuk PTNBH, kebetulan sekarang hari ini itu kita lagi bicara tentang jalur mandiri, itu lagi ada di koran-koran itu. Kemudian Mas Menteri juga sekarang lagi dalam tahap melihat semua ini. Ini jalur mandiri ini adalah salah satu jalur dari proses penerimaan mahasiswa baru untuk kami di PTNBH ini. Jadi itu diberi keleluasan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang memang bahwa silakan PTNBH itu mengembangkan dirinya lewat tata kelola yang diatur, lewat peraturan-peraturan yang dibuat oleh rektor untuk melakukan penerimaan mahasiswa baru di beberapa jalur-jalur. Jadi untuk kita ketahui semua bahwa PTNBH ini betul-betul diberi kebebasan untuk beberapa aspek tertentu, tapi juga aspek lain yang menjadi kewajiban negara itu dikurangi. Misalnya jalur mandiri ini kan yang paling syarat nuansa di lapangan kalau kita baca itu adalah masalah keuangan. Misalnya harus berapa dana pengembangan yang harus disiapkan untuk mahasiswa baru ini. Di sisi lain kita perlu tahu bahwa dalam pengelolaan perguruan tinggi itu biaya operasional pendidikan tinggi yang harusnya tadinya diberikan oleh kementerian untuk status Satker dan BLU itu untuk perguruan tinggi yang PTNBH itu dikurangi. Ini kami grafiknya semakin menurun seluruh PTNBH. Dikurangi artinya PTNBH itu diberikan kemandirian agar supaya silahkan hidup sendiri, mencari sendiri sumber-sumber. Tentu saja kami harus mengelola aset kami, kemudian mengembangkan usaha-usaha yang bisa mendatangkan, tanpa harus meningkatkan SPP. Jadi SPP akan sulit ditingkatkan dalam situasi yang seperti ini. Namun ada jalur-jalur yang harus diterima. Tentu saja dalam konsepnya adalah bahwa ada subsidi silang. Jadi SPP itu dibayar sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Jadi misalnya di Unhas, kami barangkali di perguruan tinggi lain juga masih ada sekian ribu mahasiswa yang hanya membayar SPP misalnya 600.000 per semester. Itu jauh lebih murah daripada sekolah-sekolah menengah. Tapi juga di sisi lain, di ujung sana juga disiapkan ruang bagi mereka yang memiliki kemampuan. Untuk mereka yang tidak masuk tersaring, misalnya lewat jalur yang disubsidi oleh pemerintah, karena yang SPP rendah ini adalah subsidi pemerintah, itu diberikan keleluasaan untuk bisa masuk. Kemudian makanya disebut sebagai non-subsidi. Inilah bagian dari tata kelola sebetulnya perguruan tinggi agar supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Proses pendidikan itu bisa dibiayai atau bisa dijalankan dengan baik. Dalam upaya tata kelola juga kita harus mengembangkan unit-unit bisnis, rumah sakit, kita kembangkan, unit bisnis yang lain juga dikembangkan, supaya ada fungsi-fungsi
bisa meningkatkan pendapatan untuk membiayai semua ini. Sebagai informasi Pak Dr. Adi, bahwa untuk PTNBH sekarang di seluruh Indonesia itu sudah tidak boleh lagi menerima pegawai negeri sipil. Jadi PNS itu tidak ada lagi di perguruan tinggi negeri badan hukum. Sehingga seluruh dosen nantinya di suatu saat, kalau kita ini sudah pensiun, termasuk Pak Adi kalau sudah pensiun, nantinya tidak ada lagi. Kalau memang kebijakan ini tetap ada, seluruh PTNBH nanti akan terisi oleh dosen-dosen yang non-PNS, yang seluruhnya itu 100% itu akan dibiayai oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sehingga ini keberimbangan sana-sini dari segi tata kelola ini yang perlu diatur oleh suatu perguruan tinggi. Saya kira itu sebagai pemantik, dan barangkali baik untuk kita diskusikan pada kesempatan ini, karena jalur mandiri lagi banyak didiskusikan sekarang ini. Oh ya, tidak bisa menyinggung sedikit tentang jalur mandiri itu, Bro, bahwa kemudian yang terjadi itu kan akuntabilitas atau faktor yang berkaitan dengan integritas pengelolaan. Ya. Kalau boleh dikemukakan sedikit itu, Bro. Baik, sebentar ulang lagi. Ya, yang berkaitan dengan integritas pengelolaan jalur mandiri, karena ada seperti yang jadi sorotan publik sekarang. Oke. Peluangnya sehingga terjadi semacam penyimpangan itu karena sistem atau ada perilaku ya yang bersumber dari ya pelaku birokrasi lah, seperti itu ya di universitas. Sebetulnya begini Pak Adi dan kawan-kawan sekalian, secara hukum, secara legislasi, jalur mandiri itu harus punya aturan yang jelas yang dikeluarkan oleh rektor berdasarkan peraturan rektor. Itu tahapannya jelas, kemudian bagaimana prosesnya, mekanismenya, sampai kepada berapa yang harus ditanggung oleh mahasiswa yang tidak disubsidi pemerintah ya, berapa yang harus ditanggung per prodi. Tentu saja setiap prodi itu akan berbeda, dan itu semua lewat peraturan rektor. Mekanismenya itu sangat detail. Jadi kalau ada perilaku-perilaku di luar daripada mekanisme yang ditetapkan secara legal ini, secara aturan ini, itu berarti di luar daripada itu. Dan itu barangkali oknum ya, itu individu. Tapi kita punya aturan, dan pengambilan keputusan itu tidak mudah. Pengambilan keputusan itu panjang untuk menentukan bahwa siapa yang akan diterima dan siapa yang tidak. Karena nilai itu masih juga menjadi dasar untuk proses kelulusan, dan semua itu ditetapkan dalam suatu mekanisme yang sangat rigid. Sehingga kalau kita mau menyinggung integritas, ya pengontrolannya tentu saja lewat kebijakan itu yang menjadi rambu-rambu kita ya. Bagi yang tidak mengikuti rambu-rambu itu, berarti ya itu di luar itu. Saya kira begitu. Baik, sebenarnya masih ada yang saya mau tanyakan ke Prof. Sumbangan berkaitan dengan celah yang mungkin dimanfaatkan, tapi nanti mungkin akan berkembang. Lalu mungkin apa yang harus dilakukan ya, sehingga proses jalur mandiri ini ya kemungkinan kalau masih diharapkan berlanjut, ya mungkin integritasnya bisa lebih terjamin, dan ya program ini tetap mendapatkan kepercayaan ya masyarakat juga sebagai salah satu jalur yang bisa ditempuh untuk masuk ke universitas. Saya kira pertanyaan itu mungkin akan bergulir ke narasumber lain ya. Saya terima kasih banyak ke Prof. Sumbangan Baja, tadi sudah banyak Pak, tadi termasuk rambu-rambu aturan banyak yang bisa kita tangkap. Alhamdulillah beliau memberikan penjelasan juga sangat terbuka lugas ya tadi. Nah, saya di redaksi Tribun ini Pak ada dua pelaku pimpinan pengelolaan pendidikan tinggi, ada Ketua LD 2 Dikti, Kepala LD 2 Dikti. Nah, beliau saya kira ya mewakili lah untuk tata kelola juga ya, karena salah satu instrumen yang sangat penting, termasuk khususnya swasta. Ada juga Pak Rektor Universitas Fajar yang hadir, sebenarnya ada beberapa, tapi bergabung di pimpinan perguruan tinggi di Zoom ya.
Nanti juga akan kita berikan kesempatan ke beliau-beliau. Sebagian besar pimpinan perguruan tinggi ada di Zoom, Pak. Nah, saya yang di redaksi dulu sebelum ke yang lain, teman-teman di forum dosen. Waktunya agak terbatas, Pak. Ya. Tadi Pak Sumbangan Baja sudah dapat waktu efektif. Silakan Pak, mungkin di editing 5 menitan lah. Makasih. Silakan Pak. Makasih Pak Lukman, ya. Adi. Ini luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi saya sebagai kepala didikti bisa bergabung dengan forum dosen yang tentunya saya tahu selama ini membicarakan yang sedikit isu-isu yang terjadi di masyarakat utamanya dalam hal pendidikan tinggi. Yang saya hormati Pak Rektor Unhas, yang salam diri oleh Sekretaris Umum, yang tentunya hadir pada saat ini, tokoh-tokoh pendidikan tinggi di Sulawesi Selatan yang luar biasa. Lewat Zoom banyak sekali tokoh-tokoh pendidikan kita, ini luar biasa dan ini suatu kehormatan bagi saya. Berbicara tentang tata kelola perguruan tinggi karena kami ini adalah fasilitator perguruan tinggi dalam rangka menjamin mutunya, itu tugas pokok kami dari didikti yang tentunya yang mungkin sedikit singgung di sini tentang tata kelola perguruan tinggi swasta yang ada. Memang ini suatu unik juga di perguruan tinggi swasta karena di situ ada namanya badan penyelenggara dan ada badan pengelola. Yang penyelenggara itu adalah yayasan, yang pengelola itu rektorat yang mengelola tentang akademik. Inilah biasa yang terjadi di dalam tata kelola ini karena tidak sedikit perguruan tinggi itu mengalami perkembangan yang luar biasa itu karena tata kelolanya yang baik, tata kelola yang baik dan beberapa perguruan tinggi yang hancur lebur karena tata kelolanya yang jelek. Hubungan antara yayasan dengan dalam hal itu sangat buruk sehingga ada beberapa perguruan tinggi yang di Dikti wilayah 9 yang mencapai puncaknya itu hancur berantakan karena tata kelolanya yang tidak bagus. Antara yayasan dengan di dalam yayasan sendiri konflik, antara yayasan dengan pola konflik. Ini yang beberapa perguruan tinggi swasta mengalami penurunan atau bahkan hancur berantakan karena tidak dikelola dengan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kami dari Dikti sangat menjaga ini, Pak. Sehingga dari setiap periode kami lakukan suatu pertemuan atas suatu bagaimana menyerahkan persepsi tentang ini. Sehingga memang manajemen dan tata kelola perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi swasta harus terus kita lakukan karena tadi saya sampaikan di sini bahwa tugas pokok utama kami adalah memfasilitasi perguruan tinggi dalam rangka menjamin mutunya. Di dalam memfasilitasi ini memang ada dua hal yang harus kami tingkatkan, yaitu penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan. Ini tugas pokok kami. Ini ada dua tugas pokok kami, ada beberapa tugas pokok yang kami lakukan. Sehingga kami menjaga karena kami sendiri paham bahwa tata kelola itu adalah sesuatu yang harus terus dilakukan dalam rangka penjaminan mutu perguruan tinggi. Semua, apakah itu dari aspek sumber dayanya, apakah itu aspek dari sarana prasarana, kurikulum dan semua itu kita harus dalam suatu tata kelola yang baik. Sehingga dalam suatu tata kelola yang baik itu memang di situ ada suatu transparansi, di situ ada akuntabilitas, di situ ada kepemimpinan, sehingga hal-hal semua ini unsur di situ semua di situ harus mempunyai sesuatu keterikatan, suatu kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, secara menyeluruh, bahwa ketika ada satu hal yang kita tidak lakukan maka tata kelolanya tidak berjalan dengan baik sehingga akan mempengaruhi suatu perguruan tinggi dan bahkan mempengaruhi suatu mutu perguruan tinggi. Dalam perkembangannya bahwa kami di Dikti 9 yang memfasilitasi 261 perguruan tinggi swasta yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara ini memang sangat dinamis, sangat bermacam-macam warnanya. Ada juga dalam tata kelola ini penyelenggara itu lebih kuat, ada juga pengelola lebih kuat, ada juga memang mengetahui kewenangan masing-masing. Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta kami mendikat dengan statuta. Itulah pondasi, itulah dasar utama kami di perguruan tinggi swasta menyelenggarakan pendidikan. Statuta. Setiap ada permasalahan yang mendasar, maka kami bersama-sama membuka statuta itu. Sehingga statuta sekarang ini, semuanya statuta sekarang diharapkan di-upload di Pangkalan Daerah. Sehingga terjadi permasalahan di perguruan tinggi, tidak ada yang merubah statuta itu. Misalnya seperti ini, Pak. Misalnya sudah 2 kali menduduki jabatan, sudah 2 kali, 2 periode dalam menduduki jabatan, tapi masih mau
Sementara di statuta itu diatur bahwa hanya 2 kali. Sehingga kami memang kunci di situ, statuta kami kunci di pengadilan sehingga tidak bisa dirubah. Karena sebelum ada penguncian seperti ini masih bisa saja karena mereka kuat sehingga masih bisa merubah aturan itu, aturan dasar itu, sehingga ya terjadilah biasanya kalau terlalu lama pimpinan terlalu lama menduduki jabatan itu kan ya memang harus dibatasi, Pak. Karena ya seperti itu, karena ya kalau sudah beberapa periode itu ya sedikit melambat, Pak, sedikit melambat sehingga memang kami dorong semuanya, baik dari sisi sumber daya manusia, dari kepemimpinan, ke akuntabilitas, responsibilitas, itu yang kami dorong diperlukan, sehingga alhamdulillah kami di Eledikti wilayah Sembilang sangat dinamis, Pak, sangat dinamis. Karena sudah beberapa banyak juga perguruan tinggi swasta yang sudah mapan sekali, sudah aturannya bagus sekali. Seperti Pak Ajar ini, Pak, kan beda, Pak. Pak Ajar itu ketua yayasannya itu ya tidak ada hubungannya dengan pendiri. Yang banyak itu kan pendiri, anaknya jadi ketua yayasan, keluarga. Ini di Pak Ajar itu sudah profesional karena itu contoh, Pak, contoh ya, salah satu untuk profesional bahwa tata kelola itu harus profesional. Sehingga yayasannya itu tidak ada hubungannya dengan pendiri. Yayasan yang kedua, sehingga memang diharapkan bahwa tata kelola antara hubungan dengan semua ini dapat dilakukan dengan baik. Ada satu poin yang saya kira sama juga dengan yang saya tanyakan ke Sumbangan tadi, Pak, tentang sorotan masyarakat ini terhadap perguruan tinggi. Sekarang ini kan sebenarnya justru kesempatan yang bagus lah di forum ini ya untuk kita berbicara bahwa perguruan tinggi itu sebenarnya punya konsistensi untuk menyelenggarakan sesuai dengan aturan disiplin yang ada ya. Jadi tidak ada di bawah meja seperti itu mungkin, Pak, atau ya itu kan sorotan masyarakat yang berkembang dalam penerimaan mahasiswa baru dan nah itu sebenarnya terjadi sorotan tidak hanya di perguruan tinggi, Pak, bahkan saya kebetulan ketua Dewan Pendidikan Provinsi, bahkan di sekolah dasar, sekolah pendidikan dasar dan menengah itu juga sudah mencuat itu sebenarnya, Pak, sorotan pembicaraan kemungkinan terjadinya banyak penyimpangan juga yang mungkin berkaitan dengan masalah integritas dalam penerimaan siswa ya di perguruan tinggi juga mahasiswa. Kalau di swasta seperti apa? Ya ini sebenarnya juga perlu disinggung sedikit, Pak. Silakan. Ya baik, memang ini suatu isu yang sangat mendasar saat ini karena kebetulan sebelum terjadi kasus ini, Pak, kami rapat koordinasi dengan Menteri. Dilibatkan itu dengan yang bersangkutan ini, Pak. Pada hari Kamis dan Sabtu itu terjadi terjadilah suatu insiden yang luar biasa yang memalukan pendidikan tinggi. Pada saat rapat koordinasi itu memang disinggung tentang mandiri, bahwa hati-hati loh dengan mandiri karena di situ ada integritas. Sehingga ya saya tidak tahu kenapa sehingga hari Sabtu itu terjadi. Pada hari Kamis itu kami rapat dengan Menteri. Oleh karena itu kami di swasta juga itu, Pak, memang ya karena ini swasta kan mengatur dirinya, artinya kita tidak paksakan karena mereka yang akan masuk di swasta itu ya memang ya ada banyak pilihan, tidak sama di negeri bahwa misalnya mau masuk di prodi tertentu yang memang mempunyai kuota terbatas itu memang ya apapun yang kita lakukan, apalagi ada jalur mandiri, sehingga memang apa yang disampaikan oleh dari Pak Sumbang Baja dari UNAS tadi bisa ini persoalan integritas memang, Pak. Kemarin juga itu sangat oleh Pak Menteri katakan bahwa mandiri tetap kita buka, tetapi memang harus diikuti dengan aturan-aturan. Sebentar lagi akan diluncurkan itu, Pak, tentang penerimaan mahasiswa. Kenapa? Aturan baru berkaitan dengan termasuk jalur mandiri karena kemarin itu memang disinggung jalur mandiri belum terlalu tapi setelah ada kausin saya yakin sekali bahwa akan diatur sedemikian rupa. Kami dari Eledikti kemarin itu menyuarakan swasta bahwa tolong mandiri ini dibatasi waktunya. Karena memang selama ini hampir tidak terbatas. Batasi waktu, bukan kuotanya, Pak, ya? Bukan waktunya. Tapi itu kuota kan tergantung dari kebutuhan perguruan tinggi, tergantung daripada bagaimana kita istilahnya itu daya tampung perguruan tinggi. Tergantung daya tampung perguruan tinggi itu. Itu sebenarnya yang harus kita. Saya kira sudah ada juga penjelasan dari Pak Kepala D2 Dikti ya, yang saya kira dengan menteri beliau kan langsung secara kelembagaan untuk di daerah. Silakan, ada Pak Rektor Unifa. Sebelum, mohon maaf Pak, saya perkenalkan Pak Rektor Unifa dulu di meja redaksi sebelum ke di Zoom ya.
Audi. Silakan. Baik Pak Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya, diefektifkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tentu yang kami hormati, kita hormati bersama Pak Kepala Lembaga, Bapak Ibu senior yang melalui Zoom yang tidak sempat kami sebut satu persatu. Tentu saya bicara tentang perspektif perguruan tinggi swasta, ya. Perguruan tinggi swasta kecil. Ya. Karena PTS ini ada klasternya juga Pak Adi, ada kecil sekali, ada kecil-kecil, ada menengah, ada besar gitu. Iya, iya, iya. Ketika bicara tentang penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri, kita di grup PTS itu menyambutnya sebenarnya dengan harapan ya bahwa jalur mandiri ke depan itu tidak ada. Paling tidak mungkin kuotanya itu yang harus dibatasi. Karena begini, belum ada sih riset yang mendalam. Saya malah minta sebenarnya teman-teman untuk melakukan riset. Karena selama pandemi memang terjadi penurunan pendaftaran mahasiswa baru di rata-rata perguruan tinggi swasta. Setidaknya di Kota Makassar yang saya tahu ya. Nah, sebenarnya 2 tahun pandemi setelah mulai pulih, kita itu berharap bahwa tahun ini mulai rebound, mulai kembali normal. Nah, ternyata kondisinya malah semakin parah. Nah, akhirnya kita mencari apa penyebabnya sesungguhnya. Ya. Kita identifikasi beberapa hal, tetapi ternyata yang menarik justru mulai meningkat pendaftaran di PTS itu setelah semua jalur mandiri itu tutup. Berarti setidaknya langsung meskipun tidak ada kajian lebih mendalam, orang mengatakan jangan-jangan itu ya, karena semua orang menunggu jalur mandiri. Iya, iya. Saya tidak tahu apakah memang kuotanya meningkat tajam Ya. atau seperti apa. Yang jelas ternyata itu mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di swasta. Tentu saja mungkin ada persoalan-persoalan lain. Sebenarnya saya sebenarnya mau bicara agak-agak lebih makro ya Pak Adi. Iya. Lebih makro bahwa sebenarnya perguruan tinggi swasta, ketika misalnya setiap forum di perguruan tinggi swasta, ketika ada statement misalnya mengatakan bahwa sekarang ini antara PTS dan PTN sudah sama. Jadi itu sebenarnya orang menyambutnya secara gembira. Tetapi saya sendiri melihatnya apa memang betul perspektif yang digunakan pemerintah menyamakan antara PTN, PTS dari sisi banyak hal ya. Nah, sementara faktanya sendiri tidak sama. Ya. Tidak sama, karena alokasi anggaran saja sangat berbeda antara swasta dengan PTN. Belum lagi misalnya kebijakan-kebijakan yang lain. Oleh karena itu, saya melihatnya begini. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan ini sangat dilepaskan ke pasar. Menjadi sangat liberal. Ya. Nah, sehingga persaingan itu menjadi sangat bebas. Ya, 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 ya. Ya, ketika PTS tadi ya, ada PTS kecil, ada PTS besar, ada PTN. Ketika berhadapan misalnya PTS dan PTN itu kan menjadi ya tentu tidak apple to apple ya. Ya. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang berbeda. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya berharap ada penugasan dari pemerintah tentang perguruan-perguruan tinggi. Jadi maksud saya begini, katakanlah perguruan tinggi negeri, saya itu sebenarnya berharap bahwa penugasannya lebih kepada bagaimana mengupayakan
menjadi entrepreneur university, menjadi industri pengetahuan Ya. yang kaitannya dengan hilirisasi riset dan sebagainya. Ya, ya. Bahwa sebagai perguruan tinggi harus merekrut mahasiswa, saya kira tidak ada persoalan. Tetapi ya jumlahnya ya dinormalkan saja sebatas yang memang bisa disubsidi oleh pemerintah. Biarkanlah yang tidak bisa disubsidi oleh pemerintah, biarkanlah itu masuk di perguruan-perguruan tinggi swasta misalnya. Supaya apa? Kalau kita lihat sekarang ini, akhirnya dengan kondisi kebebasan itu, Ya. kebebasannya sangat bebas itu, sehingga saya sendiri tidak tahu bagaimana penugasan perguruan tinggi sekarang ini. Ya. Antara misalnya perguruan tinggi teknologi, perguruan tinggi vokasi, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ke depan menurut saya perlu dipertegas kembali penugasan-penugasan. Negeri swasta. Bukan hanya negeri swasta, Ya. bahkan misalnya yang vokasi dengan yang Oke. katakanlah kemarin rame juga misalnya sekolah teknologi yang membuka sekolah bisnis dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa? Karena itu sangat bebas, tidak ada kebijakan yang memberi perlindungan terhadap. Nah, saya malah kadang-kadang menduga Pak Kepala Lembaga, ini jangan-jangan sebenarnya ada rencana pemerintah. Memang kan selalu kita dengar bahwa ada keinginan pemerintah itu untuk mengurangi jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Ya. Dengan berkaca misalnya di negara Cina dan India yang jumlahnya hanya sekian sementara jumlah penduduk. Konon di Indonesia itu hanya sekitar dibutuhkan 2.000-an. Universitas. Paling banyak Ya. 2.000-an universitas. Sementara sekarang ini jumlahnya 4.000-an lebih ya Pak. Wah, Nah, menurut saya upaya untuk melakukan pengurangan itu tidak konsisten dengan kebijakan yang justru memberi peluang untuk tetap mendirikan perguruan tinggi. Di saat yang sama ada kebijakan misalnya untuk menyuruh merger perguruan-perguruan tinggi swasta untuk disuruh merger. Kemudian dengan berbagai macam-macam dulu wacananya mau ketika jumlah mahasiswanya di bawah 1.000 itu akan di merger, ditutup atau di merger kalau tidak mau. Ya. Nah, tapi belakangan itu kebijakan itu sepertinya tidak efektif. Kemudian ada lagi bahkan sudah diberikan insentif untuk melakukan penyatuan-penyatuan. Nah, sekarang dibuat klaster-klaster perguruan tinggi. Ada klaster 1 sampai klaster 4. Saya itu sebenarnya menduga dengan berbagai peristiwa bahwa pemerintah sedang mendesain upaya pengurangan perguruan tinggi secara struktural. Maksud saya seperti sekarang ini Pak Adi, ada 3 alasan saya untuk menyatakan itu. Pertama, akreditasi. Sekarang ini akreditasi itu berubah orientasinya dari orientasi input proses berubah menjadi outcome. Ya. Proses perubahan itu dilakukan justru di saat kalau tidak salah masih ada sejumlah 25-30% program studi di seluruh Indonesia itu yang belum terakreditasi waktu itu. Ya, ya. Belum lagi yang akreditasi C. Apa artinya kalau diubah dari input proses saja yang kondisinya masih seperti itu, tiba-tiba diubah menjadi berorientasi outcome, berarti kan akan berguguran banyak perguruan tinggi, berkuranglah di situ. Itu satu. Kemudian yang kedua, selalu terjadi perpindahan. Ini tadi Pak Prof Sumbangan tadi sudah menjelaskan bahwa tidak ada penerimaan PNS lagi di Unhas ya. Sebenarnya itu kabar baik juga buat kami tuh. Karena setiap tahun ketika ada penerimaan PNS, dosen PNS, di dosen-dosen kami itu tahun ini kalau tidak salah ada 6 yang lulus di perguruan tinggi negeri. Ratusan kalau di beberapa perguruan tinggi negeri. Dan ini dialami oleh banyak perguruan tinggi. Nah, sebenarnya beberapa tahun lalu itu kita sudah sampaikan. Saya sendiri ngomong sama Pak Menteri waktu itu masih Prof Nasir, menyampaikan, apakah tidak ada kebijakan Prof untuk membatasi ini?
bagi yang sudah ber-NIDN itu tidak bisa diterima ketika negeri mendaftar untuk menjadi ya, PNS. Jawabannya Pak Menteri waktu itu mengatakan, wah tidak bisa dong, ini hak asasi. Jadi maksud saya ini dibiarkan terus terjadi. Ya. Sudah 2, akreditasi, kemudian tadi perpindahan terus-menerus ke dosen itu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa. Nah kalau Pak Kepala Lembaga tadi minta waktunya ada jalur mandiri tapi waktunya Intervalnya ya. di intervalnya Iya. diminimalkan. Kalau saya sih mungkin kalaupun masih memungkinkan, mungkin karena ada jalur afirmasi, ada jalur-jalur yang memang susah untuk ditolak, tetapi menurut saya kuotanya yang harus dibatasi. Jauh dari itu semua sebenarnya yang kita berharap bahwa mungkin sebaiknya ya ada penugasan-penugasan pada perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi yang memang sudah mapan secara infrastruktur, mapan sumber daya, lebih baik ditugaskan untuk fokus pada tugas hilirisasi riset untuk menghasilkan menjadi industri pengetahuan. Baik, Saya kira itu. Saya kira cukup Pak Rektor Unifa, banyak sekali tadi yang bisa kita ambil juga yang berkaitan dengan pengelolaan di perguruan tinggi swasta ya. Yeah. Dan juga bisa menjadi masukan juga untuk negeri untuk saling sebenarnya memberi sinkronisasi Ya, kebijakan. makanya sebenarnya Pak Adi sedikit lagi. Ya. Saya sebenarnya kalau secara makro tadi Pak Menteri tidak bisa menolak itu, saya sebenarnya ingin menggunakan forum ini. Siapa tahu bisa kita ada kesepakatan tidak tertulis lah, misalnya dengan Unhas, UNM, UIN, Politeknik, paling tidak PTN yang ada di sini untuk bisa melakukan itu. Kalau misalnya sudah ber-NIDN di swasta, ya. Oke, itu mungkin ada kaitannya dengan kebijakan menteri sebenarnya. Ya, ada kaitannya. Mungkin nanti kesulitannya ada di situ. Tapi ya, saya persilakan berikutnya pada ada Prof. Irawan dulu barangkali ya, Prof. Irawan Yusuf ya. Silakan Prof. Terima kasih. Ya. Tadi Bapak yang hadir pada pertemuan ini, jadi kasih banyak atas kesempatannya Pak Adi. Saya ingin memberikan pandangan historis dulu mengenai jalur mandiri ini, karena Unhas sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 2003 itu memulai namanya jalur kerjasama. Saya ingat sekali itu, saya wakil dekan Fakultas Kedokteran, kemudian wakil rektor, dulu masih pembantu rektor ya Pak Sumbangan Baju. Bidang kerjasama adalah Pak Janci. Ya, jadi kita menyusunlah konsep itu 2 tahun terakhir periode Pak almarhum Pak Radi kan sebagai rektor. Inilah mencari jalan bagaimana kita bisa peroleh sumber-sumber dana dari orang-orang yang sebenarnya mampu, tapi dia kok membayar sama dengan mahasiswa yang tidak mampu. Ya. Saya berikan contoh misalnya pada waktu itu Pak Sumbangan, ya masih ingat ya, ada mahasiswa bayar 350.000 SPP semester di Fakultas Kedokteran waktu itu. Ya. Padahal kalau kita telusuri, wah orang tuanya itu seorang pejabat yang kira-kira berapa penghasilannya, kok bayar 350 sama dengan mahasiswa yang berasal dari daerah yang orang tuanya petani dan sebagainya. Waktu itu. Lalu karena yang paling banyak peminat untuk jalur ini adalah Fakultas Kedokteran oleh Pak Rektor dan Bapak Janji, waktu itu saya diminta melakukan evaluasi, Pak. Kalau saya lihatlah telusuri berapa tahun terakhir, orang-orang yang masuk kedokteran itu apa sih sosial ekonominya dan sebagainya. Tuh. Lalu
Dari situ saya merasa bahwa kok kita tidak adil ya selama ini. Mereka yang punya uang banyak, dari sejak sekolah sudah dapat pendidikan yang bagus, sudah ikut kursus yang bagus, sudah segala macam. Ya, masuk peluangnya untuk sekolah di SMA yang bagus, masuk peluangnya untuk masuk di Unhas, ya, khususnya fakultas kedokteran lebih besar dibandingkan yang lain, dan dia bayar 350. Nah, lalu kebetulan waktu itu fakultas kedokteran mendapat proyek Julight. Nah, sehingga saya sempat berhubungan dengan Pak Dirjen waktu itu, Pak Satrio. Saya bawa ini 200 setiap mahasiswa fakultas kedokteran itu disubsidi oleh pemerintah waktu itu ya 25 juta per orang per tahun, Pak. Masih tahun 2002, kata 2002 pada waktu itu. Lalu saya bilang, ini kalau begini, kita mensubsidi orang yang sebenarnya yang mampu, sehingga kita ubahlah itu jalur, namanya jalur non subsidi, namanya JNS, yang disubsidi. Lalu saya hitung, karena pada saat itu kami mengubah kurikulum pendidikan dokteran dari 6 tahun menjadi 5 tahun, kita hitung bahwa dari 25 juta itu yang disubsidi, dia bayar SPP dan segala macam, lalu yang disubsidi itu 20. Maka saya kalilah 5 tahun kali 20, 100 juta. Itulah dasar mengapa jalur non subsidi pada waktu itu adalah 100 juta. Dibayar di depan. Semua yang masuk jalur itu. Tapi dia bayar SPP sama dengan yang lain. Gitu. Nah, supaya dia jangan disubsidi lagi. Seperti itu kira-kira anunya. Sehingga dibuatlah konsepnya itu dan dilakukanlah seleksi. Jadi berbeda dengan seleksi yang dilakukan oleh rektor yang terkena kasus itu. Waktu itu pokoknya saya ditugaskan dekan, Prof. Idrus, kau yang seleksi kawan. Jadi yang saya seleksi selain ujian tulis, wawancara itu tidak menawarkan berapa kau bisa bayar. Mengapa Anda bayar 100 juta? Saya hitungkan ini. Sehingga keluarga itu tahu apa dasarnya. Nah, berikutnya, setelah kita diputuskan oleh rektor, saya ingat rapat di rumahnya Pak Rektor di Kartini, Pak Radi, maka kalau kedokteran 100 juta, ya kalau gigi berapa? 75 mau, jangan di atasnya. Begitu prosesnya, saya hanya berikan secara terbuka ini. Teknik, ya kita juga 75 mau, ya pokoknya seperti begitulah. Lalu fakultas-fakultas lain dihadiri oleh dekannya pada itu, seperti itulah keputusan-keputusan itu. Dan itu bertahan terus sampai dengan waktu Prof. Idrus jadi rektor, sampai keluar Undang-Undang Dikti yang membatasi 30% itu yang boleh dari luar jalur mandiri itu. Dan tidak boleh ada uang muka, maka yang ada UKT. Nah, dari UKT itulah yang sekian ratus juta itu dibagi per semester 20 juta, Pak Sumbangan ya. Nah, jadi tidak boleh ada uang itu, seperti itu. Jadi sebenarnya niatnya kita itu bagaimana kita memperoleh dana untuk kegiatan pendidikan ini dari orang-orang yang mampu dan secara akademik juga mampu. Sehingga jangan kita lagi membebani negara, karena sebagian besar mereka masuk itu, terus kok dapat subsidi dari negara, sedangkan kita tidak, orang-orang yang tidak kurang mampu, itu semakin sedikit peluangnya, dan seharusnya mereka ini lagi. Jadi aspek inilah yang menjadi dasar ada jalur non subsidi yang mandiri, yang namanya mandiri. Gitu. Nah, peluang untuk terjadi penyalahgunaan besar Pak. Gitu. Maka pernah ada satu kali kasus dilapor ke polisi itu, ada orang tua bawa uang 250 juta memberikan kepada seseorang, begitu beraninya orang itu Pak, dia janjian sama orang tua ini di mana? Di lantai 2 depannya ruangan UR1 itu almarhum Prof. Dadang, untuk meyakinkan bahwa saya ini orang di dalam.
Dan ternyata anaknya tidak lulus dan dilapor ke polisi. Dan itu ya saya sempat ikut juga ditanya persoalan-persoalan itu. Jadi peluang itu untuk baik oleh orang luar maupun oleh orang dalam selalu terbuka untuk itu. Jadi saya bicara dalam konteks itu. Namun kalau toh menteri mengatakan hapus jalur non subsidi atau jalur mandiri, rektor bisa bikin jalur apa saja. 1001 jalan ke Roma, Pak. Ya. Tetapi sepanjang kita melakukan itu dengan niat yang baik dan tata kelola ya, yang baik, yang benar, maka saya kira disitulah letak yang namanya keadilan bagi orang yang mampu. Masa setelah kita lihat gajinya orang tuanya 100 juta satu bulan, dia bayar 500.000 satu semester, sama dengan orang yang gajinya 5 juta satu bulan, kan itu tidak fair. Seperti itu. Jadi itu anunya kisahnya Pak Adi dan teman-teman. Baik, Prof. Ya, saya kira nanti mungkin kita kembali lagi ke Prof. Irawan, tapi ada insight ya yang bisa kita dapatkan. Dan ini sangat mencerahkan kita bahwa jalur mandiri itu tujuannya mulia ya, pada sejarahnya sebenarnya dari awal. Tujuannya mulia dan ada ya pemberlakuan asas keadilan bagi kesempatan belajar ya, pendidikan di universitas. Pak Adi, yang pertama, saya mau kasih komen. Pak Adi, ada mohon maaf, yang mampu dan tidak mampu, lalu itu tujuannya sebenarnya juga untuk subsidi silang. Tapi yang kedua, saya kira juga bahwa dengan adanya subsidi silang, dan apalagi kan sudah dijelaskan tadi presentasi ya yang harus dirumuskan, kalau juga dong saya dilakukan, itu menandakan bahwa sebenarnya tidak ada peluang untuk terjadinya penyimpangan sebenarnya juga di jalur mandiri ya, karena sudah jelas alokasi anggaran ya yang diperoleh dari situ akan gantianlah. Nah, persoalan yang kemudian terjadi adalah pada saat ketika berjalan tata kelolanya itu. Nah, ini saya kira problemnya ada di situ, Pak. Jadi yang dikemukakan oleh Prof. Irawan tadi sudah menggambarkan kita sebenarnya baik yang berkaitan dengan keadilan, kesempatan pendidikan maupun aturan itu sebenarnya ya tidak ada masalah. Nah, saya kira itu yang lain barangkali saya mau tolong. Saya minta tolong Pak Adi. Gantian. Saya? Boleh saya? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya ingin memulai pembicaraan ini karena ini kenapa jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi Badan Hukum ini terjadi karena ada isu besar. Isu besarnya itu adalah ada operasi tangkap tangan dari KPK. Dari situlah berawal sehingga publik terarah ke sana perhatiannya. Nah, bagaimana dengan OTT KPK itu? Kenapa dia bisa OTT itu KPK? Karena disadap teleponnya yang mau menerima suap itu. Tidak akan mungkin KPK tahu kalau dia tidak sadap teleponnya. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa di jalur mandiri itu paling penting adalah integritas. Integrity. Pemahaman saya tentang integritas itu ada 3 aspek di situ. Pertama adalah kejujuran, profesionalitas, dan keberanian. Itu yang ketiganya itu harus terpadu sebetulnya dalam mengelola bagaimana penerimaan mahasiswa baru di PTN ini. Nah, ini yang tidak ada oknum rektor kemarin yang di OTT KPK, dia tidak lakukan itu. Dia tidak memiliki sifat kejujuran itu. Bagaimana kejujuran itu? Kita tahu di KPK itu ada slogan. Sebelumnya slogan di KPK itu terpampang sering disiarkan bahwa berani jujur itu hebat. Ternyata sekarang berani jujur itu diubah lagi oleh KPK. Ditingkatkan. Berani jujur bejat. Apa maknanya? Kalau ada orang yang berani jujur, ternyata kejujurannya itu adalah manipulasi, memarkup sesuatu, maka itu wajar dipecat. Inilah sebetulnya yang menjadi perhatian kita di masyarakat. Bagaimana mengelola perguruan tinggi ini dengan baik. Saya berharap guru-guru saya yang ada di sini
senior-senior saya yang ada di sini paham tentang ini. Bagaimana itu kita mengelola suatu perguruan tinggi yang memang betul-betul dikelola sebagaimana mesti. Itu Pak Adi, tidak sampai 5 menit. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya Prof. Marwan sudah menyinggung aspek moralitas ya dan konsekuensi hukum. Ini bagus sekali, saya kira apalagi dengan pengaturan di KPK, keberadaan KPK juga yang mengawasi, bahkan kemungkinan menyadap ya rektor ya, telepon dari pimpinan universitas dengan kasus yang baru saja terjadi. Terima kasih Prof. Marwan. Saya kira mencerahkan. Tambahan sedikit aja. Saya percaya. Ya. Alma mater saya di UNAS tidak ada itu. Ya. Artinya terjadinya seperti itu karena menyatunya dua hal. Menyatunya antara niat dengan kesempatan. Saya yakin guru-guru saya yang ada di sana, rektor dan jajarannya, tidak punya niat untuk melakukan itu. Terima kasih. Kesempatan berikutnya saya tidak perlu lagi tanggapi, waktunya terbatas. Silakan Prof. Muin Pamar, silakan. Saya mungkin ke Prof. Tahir dulu. Ada rektor. Prof. Tahir silakan, Universitas Cokro, rektor Universitas Cokro. Silakan Prof. Prof. Tahir Kasnawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tidak bicara sebagai rektor ya, saya kapasitas dosen ya, dalam hal menyikapi atau memberi pandangan sedikit tentang masalah tata kelola. Kebetulan saya juga masih tetap aktif ya di Universitas Hasanuddin yang sekarang sudah berubah menjadi PTNBH, dan saya ikut di dalam proses awal dan penggantian status menjadi PTNBH. Tadi sahabat saya Prof. Sumbangan memberikan sedikit ilustrasi bagaimana perbedaan Satker, BNU, dan PTNBH di kalangan perguruan tinggi negeri, yang sebetulnya kalau kita mau lihat benamirannya itu adalah masalah tata kelola keuangan yang prinsipil dalam perubahan-perubahan itu. Nah, kalau PTNBH ini kan kemandiriannya yang sangat ditekankan, dan bahkan sebetulnya Mas Menteri sekarang itu sudah pernah mewacanakan bahwa kalau bisa semua PT negeri itu di PTNBH kan ya, agar supaya kemandiriannya ada dan memberi peluang untuk melakukan berbagai aktivitas yang sifatnya bisa memandirikan. Nah, kalau dari perspektif sosiologi ya yang saya pahami bahwa ya kalau kita lihat dari pendekatan fungsional, maka memang sekarang ini perguruan tinggi negeri pada khususnya dan juga perguruan tinggi pada umumnya itu memang tidak fungsional lagi kalau tidak dia berada pada konteks yang sekarang ini seperti digambarkan tadi oleh Pak Mulyadi, itu sudah dilepas di pendidikan ini, di mana ada kompetisi, ada persaingan baik dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan dunia pendidikan tinggi. Nah, oleh karena itu juga kalau kita kait-kaitkan dengan teori human investment ya, bahwa pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan tinggi itu merupakan lembaga tertinggi dalam investasi manusia. Nah, kalau berbicara mengenai investasi manusia, maka logika-logika yang ada di situ adalah lokasi ekonomi, ya, di mana ada investasi, ada keuntungan yang akan didapatkan. Maka di sini kita sebetulnya bisa memahami kenapa misalnya diinvestasikan begini banyak, karena ada diharapkan penghasilan lebih banyak. Katakanlah misalnya ya di perguruan tinggi sekarang dituntut adanya akreditasi. Itu akreditasi tidak sedikit biayanya untuk mendapatkan A, B, dan seterusnya, itu tinggi, dia punya investasi di situ pada prodi-prodi. Pada tingkat dosen misalnya juga ada investasi yang berkaitan dengan sertifikasi untuk menulis di Scopus di jurnal itu harus bayar sekian jutaan. Semua itu sebetulnya dari teori investasi manusia itu adalah investasi, dan sehingga tujuan intrinsik dari pendidikan itu mencerdaskan untuk apa sebetulnya itu teratasi oleh tujuan instrumentalnya untuk mendapatkan nilai tambah ketika dia lulus nanti untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah sebetulnya menjadi salah satu landasan mengapa perguruan tinggi juga ini menjadi ajang kegiatan yang sangat economic look, ya, sangat business look. Apalagi kalau sudah berstatus sebagai perguruan tinggi yang PTNBH, ya. Nah, kebetulan hanya memang persoalannya apa yang terkena dengan teman dari Lampung itu adalah masalah mungkin tata kelolanya, persoalan dari segi sistem distribusinya, apa yang diperoleh itu. Saya kira kemandirian itu memang salah satu isinya itu adalah bagaimana
seperti dikatakan sahabat saya Profesor Irawan itu, memberikan satu keadilan bagi masyarakat. Pendidikan sebagai investasi keluarganya itu dengan proporsionalitas sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, di sinilah sebetulnya celah yang harus diusahakan untuk dihindari ekses negatif dari celah. Bahwa untuk menghilangkan kemandirian itu saya kira sulit, ya, karena reformasi ini memang menjadikan pendidikan tinggi kita itu masuk dalam era konteks industri 4.0 dan juga masyarakat 5.0, di mana memang ya harus ada daya saing yang dimiliki oleh masing-masing, sehingga pendidikan menjadi satu komoditas yang harus diinvestasi untuk meningkatkan daya saing itu. Persoalan pada tata kelola memang. Nah, kita di PTNBH ya, kebetulan saya pada waktu PTNBH pertama kali di UNAS itu, saya ketua senat akademik yang pertama, makanya SA pertama kali. Profesor Basri sebagai ketua MWA, Ibu Rektor Duya sebagai ketua rektor. Jadi 3 organ ini itu yang mengelola perguruan tinggi ini dalam fungsinya yang terpisah, tetapi saling memberikan satu kewenangan untuk bagaimana tata kelola perguruan tinggi ini yang diberi kewenangan oleh Menteri untuk beraktivitas dengan bisnis look tadi itu ya, commercial approach tadi itu, agar supaya dia bisa terkelola secara aman dan terkendali. Seperti diharapkan tadi oleh sahabat kita Prof. Marwan Mas itu, bahwa insya Allah di UNAS tidak akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ada 3 hal kita perhatikan. Yang pertama memang sistem kelolanya yang betul-betul sesuai dengan tata aturan yang ditetapkan oleh peraturan rektor. Ya, itu peraturan rektor juga itu dimintakan pandangan-pandangan dari senat akademik dan juga dari MWA. Kemudian yang kedua itu sistem pengawasan mutu. Nah, karena bagaimanapun juga ya bisa berimbas. Kalau kita terlalu kepada berbagai aktivitas yang berkaitan dengan akademik, mungkin saja mutu akademik akan terkorbankan. Nah, ini juga sistem pengelolaan mutu ini diperbaiki dalam, makanya di UNAS itu LPM itu sangat kuat integritasnya untuk selalu memantau ini. Ya. Dan yang ketiga sistem pengawasan. Nah, di UNAS itu namanya SPI, sistem pengawasan internal, yang harus juga selalu memantau, selalu memberikan pencermatan terhadap proses-proses sehingga akuntabilitas itu terjamin. Dan juga tetap ada sistem pengawasan eksternal, ya. Jadi ada BPK juga yang masuk, karena bagaimanapun juga walaupun sudah dilepas untuk menjadi PTNBH, selalu juga ada unsur-unsur atau bahagian daripada kontribusi negara terhadap pengelolaan, ya, ada hibah, ada perang semacam. Oleh karena itu masalahnya sekarang memang masalah tata kelola akan dihilangkan masalah kemandirian itu akan sulit. Mungkin namanya berbeda ya. Ya, Prof, ada satu poin tadi yang saya kutip dari Prof. Tahir itu tentang pengawasannya. Saya kira mudah-mudahan ada di antara narasumber sebentar menyinggung apakah itu yang tidak berjalan sehingga terjadi kasus itu tadi teman-teman berbicara mengenai moral, mengenai integritas, mengenai apa, oke. Tetapi begitu sistem tidak jalan dengan bagus, itu moral akan terhapuskan dengan sendiri. Baik. Ya, terima kasih banyak Prof. Saya kira itu tadi yang pengawasan, yang mudah-mudahan ada yang tanggapi berikutnya yang dikemukakan Prof. Tahir. Ya. Saya masih ada beberapa sebenarnya, ada Guru Besar UNM Prof. Sofian Salam, ada beberapa yang lain, ada juga Prof. Amran Kasak, dan yang lain belum sempat saya sebut. Ini dari tadi angkat tangan di meja redaksi. Ada Prof. Tasrif, Sulungan, Guru Besar Fisika UNAS ya. Silakan. Ya, makasih. Ya, waktunya terbatas sama yang lain. Terima kasih. Banyak sekali sebenarnya isu yang tadi dikemukakan oleh pembicara sebelumnya ya. Ada sebenarnya kita mau masuk sistem ya. Pemerintah membuat undang-undang itu justru membuat sistem, dan sistem itulah yang kemudian ada celahnya, termasuk apa yang menimpa salah satu universitas. Iya, di situ kan di Undang-Undang Nomor 6 ya tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru di PTN ada 3 jalur. Nah, salah satu jalurnya ini adalah mandiri. Saya melihat bahwa ya memang berpeluang sekali untuk disalahgunakan, dan itu masih bisa diperbaiki. Apa yang menjadi peluang di situ, karena ya kebutuhan PTN ya, kebutuhan perguruan tinggi untuk dana operasional dan infrastruktur dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari misi perguruan tinggi dan kewajiban negara sebenarnya, tadi Prof. Tahir menyebut bahwa human investment ya, itu sebenarnya kewajiban negara. Kalau dia ditarik bahwa
perguruan tinggi itu, pendidikan tinggi itu sebagai investment yang sangat penting, lalu ditarik untuk entitas tertentu, dia bisa terjebak di dalam transaksional ya. Padahal negara harus memberikan biaya sebesar-besarnya, tapi karena dia biaya dan negara terbatas, maka dia meminta masyarakat untuk berkontribusi, termasuk dibukanya jalur yang ketiga tadi. Nah, saya kira yang menjadi problema di situ adalah karena tidak dibuka. Kan yang bisa lolos menjadi calon mahasiswa mandiri itu adalah yang terdaftar di dalam seleksi sebelumnya, yaitu SBMPTN. Kan ada 6 PTN. Yang pertama, jalur pertama, jalur kedua itu seleksi bersama. Kemudian ketiga ini mandiri. Nah, ini harus terdaftar di sini. Saya kira yang menjadi, kalau yang kasus yang menimpa Unila itu lain sebenarnya, karena dia saya kira bukan dari PTNBH ya. Nah, di PTNBH itu yang membuka 50%, itu banyak sekali dana yang bisa ditarik kalau itu tapi peluang itu, masalahnya adalah ada yang kurang selama ini ya. Itu tidak dibuka secara transparan siapa yang layak lulus. Jadi yang sudah dinyatakan dia lulus itu berada di background saja. Jadi semua mendaftar. Mestinya kalau mau diperbaiki, didaftar lagi. Kan pemerintah membuka misalnya katakanlah 20%. Artinya kalau seandainya 100% tadi sudah dimasukkan dulu, itu semua yang tidak terlihat tadi itu menjadi terlihat kan, menjadi visible. Yang visible itu kemudian diurut lagi. Jadi sehingga tidak ada peluang orang-orang untuk kemudian bernegosiasi di belakang sistem. Kita harus menciptakan sistem. Semua transparan. Saya kira itu bagiannya. Saya kira. Ya, terima kasih. Bagus. Poinnya mungkin yang tadi apakah benar ini yang dikemukakan oleh Prof. Tasrif bahwa sistem itu justru tidak transparan, itu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan ya, seperti kasus yang dialami. Mungkin saya mau nanti ke Prof. Sumbangan untuk memberi ya respon terhadap tadi yang dipertanyakan juga dan dikonstatasi lah oleh Prof. Tasrif. Saya berikutnya ke Prof. Sofian, silakan, Guru Besar UNM, silakan Pak. Siapa? Saya? Pak. Tentang jalur mandiri, satu hal yang harus kita sadari bahwa sangat bervariasi, sangat variatif. Itu karena masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakannya masing-masing. Oleh karena itu menurut saya, kalau ingin jalur mandiri diperbaiki harus ada standarnya yang bersifat nasional, yang memaksa perguruan tinggi untuk menggunakan standar tersebut. Misalnya standar akademik, yang boleh masuk dalam jalur mandiri haruslah setidaknya memiliki skor sekian pada SBMPTN atau ranking sekian pada SBMPTN. Demikian juga mengenai standar pembayaran, harus bersifat distandarisasi. Karena kalau tidak, sangat tergantung pada kebijakan internal. Dan kebijakan internal ini sangat rawan dan sangat ditentukan oleh kepemimpinan rektornya. Yang terjadi di Lampung itu karena masalah rektornya. Jadi yang namanya pengawal eksternal internal, kalau rektornya tidak memiliki integritas, ya pasti kacau. Saya kira hanya itu, singkat. Sofian menyinggung masalah yang paling sensitif saya kira ya, soal kepemimpinan rektor. Dan inilah justru menjadi problem besar kita, karena perilaku pemimpin kan yang seringkali dianggap sebagai sumber masalah dari berbagai persoalan. Jadi bukan hanya struktur, tapi justru yang menjadi kontrol utama itu adalah kepemimpinan. Makasih Prof. Sofian, saya kira itu juga, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi Prof. soal itu. Silakan yang lain, Pak Aminuddin Sal, silakan mantan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, silakan. Yang pertama mungkin agak di luar konteks, bahwa sesungguhnya negara ini sudah gagal karena pendidikan mestinya itu dikelola negara. Karena anggaran pendidikan terbatas, maka terjadilah apa yang terjadi seperti yang di Lampung dan sebagainya saya kira. Padahal undang-undang menjelaskan bahwa itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa, itu menjadi visi utama, sehingga mestinya anggaran itu udah fokuslah ke situ. Nah, kalau perlu beberapa negara kan tidak membayar. Tapi itu dulu, itu saya adil. Yang kedua Pak Adil, bahwa sesungguhnya kan itu prinsip tata kelola dan HAM.
Yang pertama transparansi, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga partisipasi, yang keempat responsivitas, yang kelima akuntabilitas, yang keenam leadership. Dua hal sebenarnya yang tidak ya mungkin memang tidak pernah terekspos, yaitu pertama adalah transparansi, sungguh bagaimana keterbukaannya itu, yang kedua akuntabilitas, pertanggungjawabannya. Ini yang persoalan, dan ini bagi perguruan tinggi negeri itu sangat terkontrol. Maaf, saya ini 4 tahun jadi dekan. Dalam proses penentuan JNS itu kita betul-betul sangat selektif, ya, karena yang tadi di pembicara terakhir ada standar, semua ada standar. Kita tidak akan pernah menerima satupun mahasiswa di Unhas ini yang dibawa daripada misalnya 70 nilainya. Kalau di ranking dari 10, dari 100 itu tidak ada yang diterima di bawah 70 itu. Bisa dilihat, bisa dievaluasi, bisa dicek itu pada saat 4 semester. Pada saat 4 semester itu kan kelihatan kalau memang dia tidak ada nilainya lalu kemudian diterima, itu pasti dia keluar sendiri. Karena dia akan terkoreksi oleh orang-orang yang memang sudah bagus akademiknya. Ya, jadi kalau dia di dalam situ pasti kelihatan nilainya. Dan kita bisa lihat outcome daripada Unhas itu hampir setiap tahun di wisuda itu selalu meningkat IP-nya. Itu bukan direkayasa, itu bukan. Itu adalah input memang yang masuk. Sehingga gagasan untuk mandiri itu saya kira keliru menteri itu kalau dia hilangkan. Boleh hilangkan dengan catatan tidak ada pembayaran untuk seluruh mahasiswa, baik swasta maupun negeri. Karena ini kan pendidikan mestinya dikelola negara, mesti dibiayai negara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya masalah itu bukan pada mandirinya, tapi pada prodi-prodi yang memang itu banyak sekali peminatnya. Misalnya kedokteran gigi. Kemudian teknik, kalau di Unhas ya, fakultas hukum, itu kan banyak peminatnya. Tapi ada beberapa fakultas sebenarnya tidak terlalu sulit untuk tidak menyulitkanlah pemerintah kalau itu terkait dengan itu. Karena rata-rata yang masuk adalah standar. Nah persoalannya misalnya di kedokteran. Bisa dibayangkan kalau pendaftarnya 1000, kemudian mau diterima 40 dengan nilai yang hampir sama. Itu kan memang itu punya potensi untuk terjadi kalau tidak ada integritas itu. Tapi saya amati sejak Prof. Akil sampai dekan hari ini, karena saya relatif berinteraksi dengan baik beliau-beliau itu, moralnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya bisa yakini bahwa kalau ada yang lolos itu di luar konteks daripada kepemimpinan daripada dekan yang ada di fakultas itu semua. Pernah terjadi, tapi itu dilakukan oleh pegawai, dan itu Unhas tegas dikeluarkan dan dipenjara itu. Pernah terjadi itu kalau nggak salah ada satu di kedokteran yang lolos, kemudian itu anak sebenarnya bukan lolos, itu ditipu karena tidak ada stambuknya. Bayangkan kecanggihannya itu dia bisa lolos, dia bisa kuliah tanpa stambuk. Nanti pada saat mau evaluasi dilihat ternyata tidak ada, dan itu di luar daripada kepemimpinan itu. Karena itu dilakukan oleh pegawai, dan Unhas sangat tegas, bukan hanya dikeluarkan dari Unhas tapi dipecat sebagai pegawai. Jadi itu saya kira saya hanya mungkin kalau Kak Adi mau ini, satu hal yang paling penting adalah integritas. Menurut saya memang integritas dari pemimpin itu yang paling dibutuhkan saat ini. Tidak ada yang lain. Ya, terkait dengan tadi Prof. Sofyan Salam ya yang dikemukakan. Silakan berikutnya ada Prof. Amran. Silakan Prof. Amran Razak, mantan saya kira 3 ya. Silakan Kak Kanda. Ya, saya kira perlu diluruskan sedikit diskusinya karena kita kan belajar dari maksud saya kita belajar dari kasus agak besar suaranya, Prof. Agak dekat. Ya, silakan. Ya, kita belajar. Ya. Kenapa tua semua orang kalau di sini? Ya, nanti dibenarkan. Jadi idenya kan kita belajar dari kasus Universitas Lampung. Kalau ini yang sebenarnya diceritakan itu jalur mandiri itu kan disetor di rekening jelas. Ini dia tidak store di rekening tuh. Di rekening lain dia bawa jadi cash and carry. Disuruh bayar mereka yang lulus. Jadi itu problemnya, ada problem lain. Kalau dia seperti yang dijelaskan teman-teman dari Unhas itu terdaftar terukur.
berapa dibayar tadi sejak kasus siapa namanya Prof Irawan jadi dekan ya. Meski pada saat yang sama waktu ketika Prof Irawan jadi dekan itu di universitas lain ya, di apa masalah juga kasus tuh dia ada juga. Jadi saya kira apa namanya yang kita intinya ini adalah tadi integritas itu, bahwa rektorat artinya apa, rektor, ketua senat semua main dia bawa itu duit, dia tidak apa namanya tidak masuk dalam rekening rektor yang terdaftar. Dan itu adalah masalah besar, ada peluang kenapa bisa terjadi seperti itu. Saya kira itu dari saya, untuk mungkin saya salah tanggap ya, tapi pengertian saya kasus di kita prihatin dengan itu karena dia mainnya di luar sistem dia. Saya kira itu. Terima kasih Pak Adit, teman-teman. Saya kira jelas ya yang dikemukakan oleh Prof Amran ya mengenai realitas yang justru terjadi dan itu ya terjadi di luar sistem ya, aturan. Kuncinya kan tertangkap tangan, itu tertangkap tangan berarti ada cash and carry ya ini. Kalau dia di dalam misalnya berapa dibayar untuk masuk mandiri di itu terdaftar itu. Ini apa namanya itu nyolong. Ya baik ini itu pertanyaan awal saya tadi sebetulnya ketika membuka diskusi tadi awal ini, saya kira sudah terjawab melalui Prof Amran ya, fakta yang sesungguhnya terjadi dalam kaitannya dengan ya standar etik atau aturan yang sebenarnya juga sudah dikemukakan. Silakan, ada Pak Asrullah dulu ya sebelum kita ke Prof Marsupidia. Ada baik. Terima kasih Pak Adi, Pak Sumbangan Baja yang saya hormati, semoga kan sangat jelas tadi. Tapi yang saya ingin sampaikan 4 jam yang lalu ada berita dirilis, salah satu yang OTT itu adalah salah satu tim relawan. Tim relawan apa maksudnya? Ya, salah satu tim relawan. Tidak enak kalau saya sebutkan. Silakan baca di salah satu media. Tim relawan politik ya? Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya akarnya kan jelas sekali. Jadi ada sesuatu dana yang mengalir di luar daripada, bukan untuk peruntukan untuk mahasiswa dan kampus. Tapi ini tidak bisa terjadi begitu saja kalau tidak ada transaksi sebelumnya. Jadi ini motifnya lebih banyak kepada motif politik itu. Jadi saya berharap biar KPK yang mengungkap ini apa akar masalahnya. Karena selama ini aman-aman saja. Di UNAS itu sudah beberapa orang yang saya tahu dikasih keluar kalau ada orang yang menjadi maklar. Ya, apa yang dikatakan tadi Amran maupun Pak Aminuddin Sam itu terbukti karena tidak sesuai dengan OTK atau aturan yang kita sepakati. Yang kita mau tahu, mengapa ongkos seperti ini, uang mahasiswa dipakai untuk ongkos politik gitu. Ya, saya masih sempat menulis artikel 30 tahun yang lalu. Saya bawa ini. Kampus itu jangan dijadikan dagangan politik. Saya kasih lihat ini. Apa judulnya? Judulnya tidak usah saya bilang, institusi salah satu. Berpolitik. Jadi ini saya kira institusi perguruan tinggi maksudnya. Dan ini polemik ini Pak Kabit. Sampai 4 kali, 5 kali. Ini 30 tahun lalu. 30 tahun saya bawa nih, saya kasih tadi. Ini semua apa? Ya, saya berharap kampus itu harus jernih ya, jauh dari ikatan-ikatan seperti itu. Nah, coba kita lihat. Dan apa? Ini pasti Unila punya utang politik yang harus dia bayar gitu. Nah, ini kan kalau yang seperti menyangkut tentang pembiayaan sudah jalan lama ini, sudah establis ini, sudah diawas, ada SPI, ada semua. Tapi sikapnya kan tidak seperti itu. Tekanan-tekanan politik ini menyebabkan seperti ini. Kasihan ini rektor Unila. Ya, pasti kalau bilang tim sukses, pasti ada sesuatu yang harus dia bayar. Baik. Agak keras barangkali, Pak. Sudah jelas poinnya ya. Sudah jelas, saya kira ini yang dikemukakan Pak Asrullah ini kan sudah ramai juga. Bukan hanya di perguruan tinggi kalau seperti itu ya. Banyak kasus lain yang mungkin. Ya, kalau di pemerintah daerah, provinsi silahkan. Tapi jangan masuk di kampus tadi. Dana politik ya.
Baik, jelas saya kira Pak Sulo, tapi ini mungkin semakin membuat kita sulit untuk melihat kemungkinan ya universitas bisa dikelola secara baik dengan statement juga. Saya bisa mengambil dari sudut pandang tadi itu kalau ini saya kira saya berharap bahwa dalam waktu yang berapa menit, sekitar 30 menit lagi, ada jalan keluar, ada ya persoalan yang berkaitan dengan instrumen aturan atau tata kelola apa yang harus diperbaiki. Saya berharap itu bisa jadi tajam ke situ diskusi kita dalam waktu yang singkat. Saya persilakan dulu sebelum ke Prof. Muin Mahmal, ada Prof. Marsuki dia, silakan Prof. Marsuki. Tadi ada dari Unibos Pak Wakil Rektor. Siapa yang angkat tangan itu? Rektor 2. Oh ya, Pangeran Monta. Oh, Pak Andi Pangeran, silakan. Oh, ini bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira tidak bicara makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ini karena saya dari hukum tentu harus merujuk dulu aturan-aturan apa sebetulnya di tata kelola. Jangan sampai kita ngelantur kesal ke sini tapi ya substansinya apa. Kalau merujuk ke aturan, itu sudah diatur dalam PP 4 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Nah, apa bedanya penyelenggaraan dengan pengelolaan? Di PP ini diatur kalau penyelenggaraan pendidikan tinggi itu terkait pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan terhadap pelaksanaan jalur jenjang dan jenis pendidikan tinggi oleh Menteri. Nah, itu kalau penyelenggaraan. Kalau pengelolaan, yaitu kegiatan pelaksanaan jalur jenjang dan jenis pendidikan tinggi oleh Menteri atau pemerintah atau badan hukum. Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa jalur masuk itu ya seperti di UNAS ada melalui undangan, ada melalui SBMPTN, ada JNS, ada jalur bakat. Nah, baru-baru ini kami ditugaskan oleh Unhas untuk melakukan studi banding ya ke IPB, UI maupun Undip. Di UI itulah kami mendapat informasi bahwa dalam mengelola perguruan tinggi sendiri itu tidak pernah 1% pun ada APBN masuk. Dia sendiri membiayai dirinya sendiri. Ya, ini bentuk PTNBH yang betul-betul murni ini. Dia biaya sendiri, tidak ada lagi APBN masuk di dalam. Nah, ternyata saya telusuri kenapa bisa UI hidup. Dan ini bukan baru 2 tahun, 3 tahun terakhir. Itu sudah hampir 10 tahun lebih sejak dia menjadi BHMN, Badan Hukum Pendidikan. Ya. Ternyata ada 54 yang disebut dengan UKK, Unit Kerja Khusus. Inilah yang mencari dana dalam UI itu untuk membiayai dirinya sendiri. Ya, saya kira memang ini ya UI kan masuk 500 besar di dunia ya rankingnya. Nah, terkait dengan yang ribut di Unila itu, ya kalau kita bandingkan di UNAS, kami memang tidak mungkin terjadi karena rekening kita itu ada rekening rektor, tidak kemana-mana itu uang. Yang kedua, kalau ada yang melanggar itu langsung dipecat. Ada pernah dulu pegawai itu anak guru besar dosen dipecat. Ya, saya dulu kepala biro hukum waktu itu datang mau menemui saya, ada tuh WR2 mau masuk, tapi kena dua WR2 pewardian masuk. Yang guru besar tadi yang dipecaranya, yang akan dipecat itu akhirnya tidak bisa masuk. Karena memang dia salah. Dia spekulasi mengurus-ngurus orang masuk padahal tidak. Jadi kira-kira seperti itu komentar saya mengenai tata kelola. Untuk pengaturan lebih teknis mengenai pengelolaan perguruan tinggi ini termasuk UNAS, itu menurut peraturan, menurut PP tadi diserahkan statuta. Dan secara lebih teknis nanti diatur oleh peraturan-peraturan rektor. Dan itu peraturan rektornya sudah banyak sekali. Ya mengenai SOP bagaimana itu jalur-jalur masuk di perguruan tinggi khususnya UNAS. Saya kira demikian komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Saya tidak perlu tanggapi, saya kira. Silakan makasih banyak. Saya kira banyak tadi juga yang berkaitan tata kelola, terutama lah bahwa tata kelola itu sebenarnya berkaitan dengan penerapan ya aturan yang sudah distandarisasi. Berikutnya ke siapa, ada Wakil Rektor Universitas Bosowa, silakan. Masud Muhammadiyah, silakan Pak Masud. Dadah. Oh,
Ya, ada Pak Marsuki ya. Marsuki dia Fakultas Ekonomi. Pak Marsuki? Ada ya? Ya, sambil menunggu yang lain karena waktunya terbatas, ada Bu Naida, silakan Bu Naida. Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada. Ya. Terima kasih Pak, saya sedikit saja. Kalau saya Pak, saya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem bahwa sedang mengkaji apakah jalur mandiri ini bisa diteruskan atau tidak. Kalau saya tidak apa-apa itu diteruskan karena memang ada dalam undang-undang Pak. Ya. Ada dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012, ya. Ada juga dalam undang-undang nomor 6 tahun 2020. Saya kira itu tidak apa-apa. Hanya saja saya setuju dengan apa yang disampaikan beberapa pembicara tadi. Yang utama saya mengamati selama beberapa tahun ini, satu yang kurang di jalur mandiri itu adalah tidak ada transparansi. Ya. Jadi tidak jelas berapa range nilai yang masuk dalam dalam jalur mandiri ini. Kemudian tidak jelas juga berapa persen dari semua itu yang harus diambil. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan, misalnya 1.000 orang yang mendaftar, 4 bulan diterima, yang memiliki nilai yang sama itu misalnya ada 500 orang, yang mana yang mau diterima? Nah ini, jadi kalau saya Pak, aturan yang jelas benar-benar dari universitas dan harus dijalankan, itu saja. Tidak masalah berapa yang ditetapkan oleh universitas, misalnya 300 juta, 200 juta, sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang penting aturannya dilakukan dengan jelas, tidak karena jatah. Ya. Gitu. Karena selama ini kita dengar bahwa ternyata mandiri itu ada juga karena jatah, ya, itu berlaku di seluruh Indonesia. Jatahnya siapa? Ya, itu jatahnya siapa kita tidak tahu karena itu tidak ada transparansi. Saya kira ya, baik Pak, silakan ada di redaksi Pak Idam dari Universitas Muhammadiyah, silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi pertama, singkat saja Pak. Seperti disampaikan tadi, jalur mandiri awalnya kan niatnya bagus. Ya. Cuma dalam kenyataannya seperti yang disampaikan Pak Rektor Fajar tadi, perlu dikelola dengan baik. Perlu ditata. Baik. Kalau tidak, ini kan yang kuat memakan yang lemah. Terjadi hukum pasar di situ. Baik. Kemudian yang kedua, apapun model pendidikannya, apa model sistemnya, perguruan tinggi ini kan benteng terakhir moralnya. Ya. Ini kita harapkan tidak terjadi di Sulsel ini, di Lampung. Maksudnya? Ya, maksudnya bagaimana? Tidak terulang seperti kejadian yang ada di luar. Tidak terulang. Di Selatan. Baik. Kemudian begini Pak, yang terakhir Pak Adi. Ini kan begini. Perguruan tinggi itu kan batu ujinya terletak pada 3. Jadi katakanlah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Tridharma itu ya. Kita berharap dengan jalur mandiri ini, kualitas pengabdian masyarakatnya itu lebih meningkat. Seperti saya kan ini orang lapangan ini Pak Adi. Artinya yang saya pahami selama ini, ada jarak antara kebutuhan masyarakat dengan hasil-hasil produk dari perguruan tinggi. Jadi katakanlah masyarakat itu berharap ada benih yang murah, ada harga pakan yang murah. Tapi ini kan tidak terjadi. Perguruan tinggi selama ini agak jauh dari masyarakat. Kita berharap dengan sistem ini, ada jalur mandiri apa dan sebagainya, kualitas Tridharma itu meningkat. Artinya apa yang dibutuhkan masyarakat itu dihasilkan oleh perguruan tinggi. Ya, saya kira hampir sama tadi yang terakhir ini ya, bahwa jalur mandiri itu sebenarnya yang sangat dipentingkan adalah transparansinya, dan program itu ya bagus untuk tetap, karena itu berkaitan dengan tadi dikemukakan Prof. Irawan juga, ada asas keadilan, berkaitan kesempatan ya untuk mendapatkan pendidikan. Saya ke Prof. Muin Pakmal. Saya sebenarnya mau terakhir ke Pak Sekun Unras sebelum ke Pak Muin dulu barangkali sebelum Pak Muin silakan Prof. Muin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini saya baca katanya ada di Unila terjadi seperti ini, ya. Lalu ramai-ramai orang mengatakan ada korupsi. Saya baca-baca, tidak ada korupsi di Unila ini. Tidak ada.
Karena dia atur bahwa memang seperti itu dan diberi kewenangan untuk mengatur. Itu diberi kewenangan untuk mengatur dan dia atur bahwa seperti itu caranya. Pemberian kewenangan untuk mengatur inilah kebijakan politik bangsa ini yang salah. Itu satu. Yang kedua begini, kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat jahat, tapi juga karena ada kesempatan. Itu sejarahnya Bang Napi. Ya, enggak, itu dalam teori hukum itu kita ya. Nah sekarang dengan memberikan peluang perguruan tinggi untuk mengatur mengenai jalur mandiri sedemikian rupa ini, maka terjadilah peluang. Ya, peluang itu bisa tertutup kalau ada integritas moral yang bagus. Itu satu. Nah sekarang pertanyaan saya begini, kenapakah jalur mandiri itu ada? Tadi sudah dikemukakan itu. Ya. Kenapa jalur mandiri itu ada? Apakah perguruan tinggi yang bersangkutan tidak tahu kapasitas tampung yang ada? Sehingga satu kali aja terima seperti itu. Saya di Bali, pertemuan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia, salah satu pembicara saya katakan, dengan model perguruan tinggi BH itu lebih swasta dari swasta. Lebih swasta dari swasta. Sementara kewajiban pendidikan itu, pemerintah wajib melaksanakan pendidikan. Dengan menswastakan negeri, dalam pandangan saya adalah melempar tanggung jawab negara terhadap rakyat. Sehingga terjadi pemerasan kepada rakyat. Jadi kata kunci yang saya ingin katakan ialah bahwa kata kuncinya itu adalah pengawasan. Tapi jangan beri peluang terjadi penyimpangan-penyimpangan yang ada di daerah. Itu yang saya ingin kemukakan. Saya sependapat tadi oleh beliau, saya sependapat dengan dengan Pangeran. Pengawasan. Tata kelolanya pengawasan yang perlu dianukan. Dan jangan beri peluang untuk itu, tutup kemungkinan itu untuk melakukan seperti itu. Saya kira itu, Pak. Baik, ada Pak Amir Muhyiddin dari Universitas Muhammadiyah. Silakan Pak Amir, saya singkat saja Pak Amir. Dr. Amir Muhyiddin. Singkat, silakan Pak. Suaranya Pak Amir. Udah keluar suaranya. Halo. Bagaimana Pak? Silakan. Sudah. Hemat saya bahwa kejadian yang miris dan memprihatinkan yang terjadi di Universitas Lampung itu menurut hemat saya itu disebabkan karena tata kelolanya yang kurang bagus. Tata kelola perguruan tinggi di Universitas Lampung itu menurut hemat saya masih berparadigma birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan. Belum menerapkan paradigma governance. Apa akibatnya? Akibatnya adalah demikian besar dominasi pemerintah dalam hal ini rektor. Artinya paradigma yang berorientasi kekuasaan itu menutup kemungkinan adanya transparansi. Dan transparansi yang tersumbat itu juga berakibat pada rendahnya partisipasi. Dengan begitu memang terbuka peluang bagi terjadinya apa yang kita saksikan dan dengar OTT yang terjadi di Lampung itu. Jadi hemat saya, perguruan tinggi yang bagus itu adalah perguruan tinggi yang sudah menerapkan tata kelola yang berorientasi pada masyarakat yang governance, bukan berorientasi pada kekuasaan yang didominasi oleh rektor.
Demikian Pak terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum terakhir ke Pak Kepala RD 2 Dikti, saya ke Prof. Sumbangan, Sekun Unhas. Ada, saya kira dari akumulasi keseluruhan tadi, Prof, kita juga berterima kasih dengan kehadiran Prof. Sumbangan. Juga tadi seandainya ada kesempatan Pak Rektor. Yang pertama barangkali apakah, pertanyaan saya, Prof, apakah jalur mandiri ini masih dibutuhkan atau tidak? Atau perlu atau penting untuk dilanjutkan? Karena ini jadi polemik sekarang. Kalau itu dilanjutkan, apa yang menjadi pertanggungjawaban publik untuk jawaban bagi universitas bahwa itu tidak boleh diberhentikan? Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan prinsip-prinsip transparansi. Apakah sebenarnya selama ini salah satu ya problem yang dihadapi juga Unhas itu berkaitan dengan transparansi menjadi masalah. Kalau tidak ya berkaitan berikutnya yang ketiga pengawasan. Nah ini juga salah satu yang mengemuka di diskusi kita. Proses pengawasan yang dilakukan dalam jalur mandiri ini apakah itu berjalan baik internal maupun eksternal. Silakan Prof. Sumbangan. Sebelum kita tutup, terakhir, silakan Pak Sekun. Ya. Ada tuh? Ada? Iya, cuma dia nggak monitor. Oh, dia nggak monitor. Assalamualaikum, Pak Sekun. Assalamualaikum. Oke, kita ada lagi yang lain barangkali? Dari audiens yang mau memberikan pendapat? Kalau tidak saya kira Pak Imran Hanafi dari Jakarta, silakan. Pak Imran. Australia. Ada Unhas itu Pak. Ya, tapi dia dari Australia kan? Ya, ada ya. Pak Imran Hanafi ada? Itu sana. Pak Imran. Pak. Pak. Oh, Prof. Irawan, silakan Prof. Ya, terakhir tadi tidak didengarkan barangkali oleh Pak Sekun. Silakan. Terima kasih Pak Adi dan teman-teman lain. Jadi apakah perlu dilanjutkan atau tidak jalur mandiri ini? Menurut saya, berapa besar kemampuan perguruan tinggi itu mencari sumber-sumber dana dari memanfaatkan seluruh potensi aset yang dimiliki. Baik aset sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen, dan sebagainya. Idealnya, ya seperti yang sampaikan tadi Pak Amin Sam, seharusnya tidak perlu misalnya. Sepanjang kita bisa memanfaatkan semua aset itu. Saya memberikan kepada Pak Rektor Unhas contoh waktu saya jadi visiting professor di Kyoto University sepanjang 2015. Pendapatan dari SPP itu cuma 6,6% dari seluruh pendapatan Universitas Kyoto. Sisanya itu dapat dari kontrak kerja, dari semua aset, khususnya rumah sakit. Rumah sakit memberikan pemasukan itu 44% dari seluruh pendapatan Kyoto University, dan sebagainya. Jadi, kalau kita bisa memanfaatkan seluruh potensi dengan tata kelola yang baik, dengan tata kelola yang betul-betul yang sesuai dengan tata kelola yang benar dari suatu perguruan tinggi, ya, kenapa kita mesti bebankan pembiayaan kegiatan akademik ini dengan memberikan beban kepada mahasiswa seperti itu. Nah, jadi kalau kita belum bisa memanfaatkan secara optimal semua potensi yang kita miliki, ya memang terpaksa lah yang paling gampang itu adalah SPP. Mau pakai jalur non subsidi, mau pakai jalur mandiri, mau pakai apa, itu adalah pekerjaan yang paling gampang. Nggak usah mikir. Gitu. Asal dilakukan dengan kembali tata kelola yang baik, dengan penuh integritas, dan sebagainya. Tapi kalau memang kita bisa kelola optimal, ya. Saya ingat Pak, saya sampaikan kepada Pak, kalau lihat pada waktu tahun berapa itu Unhas nomor 8 ya, nomor 7 dan seluruh 10 PTN BH itu. Kalau saya lihat yang nomor 1 Unhas itu adalah inputnya. Di input itu ada sumber daya manusia, ada berapa yang terakreditasi ini semua. Inputnya itu nomor 1, bahkan lebih baik dari UI, dari ITB. Tapi begitu masuk ke proses, dia nomor 7.
Di proses inilah manajemen tata kelola. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan output dan outcome? Karena output nomor 10 kita, outcome tidak masuk 10 besar. Ini menunjukkan bahwa tata kelola yang tidak tepat, kita tidak bisa mengelola SDM dan segala macam input yang luar biasa ini. Jadi kuncinya sudah jelas di mana persoalannya, tata kelola yang baik. Gitu. Kita bisa memanfaatkan semua potensi. Kalau kita bandingkan dengan ada universitas yang di bawah kita inputnya, tapi tata kelolanya lebih baik dari kita, output dan outcome-nya, wah, ya lebih baik daripada kita. Jadi, perlu atau tidak perlunya tergantung dari kemampuan kita mengelola semua yang kita miliki, Pak. Saya kira itu yang dapat disampaikan. Terima kasih. Bagus. Satu pertanyaan, Prof. Tadi soal jalur mandiri apakah masih penting atau? Silakan, barangkali tadi saya tanyakan ke Pak Sekun karena tidak dengar beliau. Silakan. Oh, oke. Ke saya, Pak? Ya, silakan, Prof. Satu pertanyaan saja itu. Sepanjang kita tidak bisa mengelola secara optimal semua potensi yang kita miliki, ya tetap perlu, karena itu yang paling mudah. Tapi saya tadi dapat penjelasan, permintaan bagus nih dari Pak, saya lupa. Sepanjang kita bodoh, lanjutkan. Ya. Saya agak sulit jadikan itu kesimpulan. Harusnya kita batasi tuh yang Unhas supaya terbuka untuk yang lain. Tapi itu jadi kesimpulan penting ya. Iya, penting diterima. Sepanjang kita. Silakan Pak, ada Pak Eli dua dikit juga terakhir, silakan. Sepanjang kita tidak bodoh. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Ya. Diskusi tadi ini sudah luar biasa, memang sudah terfokus pada penerimaan jalur mandiri. Jadi kalau dari saya, memang di rapat kemarin dengan Menteri itu, kami dari Dikti menyarankan bahwa mandiri ini boleh tetapi disesuaikan daya tampung. Ketika perguruan tinggi itu sudah mempunyai daya tampung yang sudah cukup, maka jalur mandiri tidak usah dilakukan. Ya. Karena ini daya tampung ini sangat berpengaruh pada mutu, Pak. Untuk beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi ini, menurut data yang ada sama kami itu, mereka menerima mahasiswa mandiri itu melebihi daya tampung, Pak. Sehingga rasio dosen ini tidak cukup. Sehingga apa yang terjadi, apa yang disampaikan Pak Rektor Fajar tadi, bahwa banyak di tahun ini saja itu hampir 300 dosen kami dari PTS itu tanda petik dibajak oleh PTN. Karena dalam penerimaan PNS ini memang dari dosen-dosen PTS ini mereka sudah jadi, sudah sertifikasi, sudah doktor, sudah luar biasa semua. Dan yang bisa lolos untuk tes ini orang-orang yang mereka mempunyai kemampuan tinggi. Jadi tidak pernah dibicarakan ini duduk bersama. Ini kan sebenarnya begini, Pak. Di dalam rekrut PNS itu ada di situ pernyataan yang harus ditanyakan oleh calon bahwa dia tidak terikat secara kontrak dengan siapapun. Tapi sebenarnya kalau dia berindependen itu sudah terikat, apalagi sudah sertifikasi. Jadi ini memang perlu diatur karena kami dan beberapa juga kami tidak rekomendasi karena kalau tidak ada rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi swasta. Jadi banyak sekarang PNS itu, Pak, yang diterima tidak bisa melaksanakan itu, tidak bisa pindah karena tidak ada rekomendasi dari pimpinannya, karena mereka di sana di swasta di pimpinan swasta itu, Pak, memang sudah mengatur itu, boleh kamu keluar tapi kau harus membuat perjanjian seperti ini. Ada hal-hal seperti itu. Jadi mandiri ini saya kira tetap ada, tetapi memang kita harus lakukan dengan baik. Yang paling utama itu bagaimana tadi tata kelola perguruan tinggi. Baik. Ya, saya kira itu. Ya, saya kira saya ingin tutup ya untuk diskusi forum dosen pada hari ini, dan poin pertama yang saya ingin kemukakan dari hampir pembicaraan kita keseluruhan dari awal, pertama soal pembenahan terhadap tata kelola khususnya berkaitan dengan pengawasan. Nah, itu juga satu masalah tadi yang sangat penting karena faktor pengawasan ini yang kemungkinan juga menjadi titik lemah sehingga terjadi penyimpangan terhadap aktivitas. Kemudian yang kedua, ya sebenarnya ini berkaitan otokritik juga, otokritik buat seluruh universitas, buat kita semua juga pelaku pendidikan, bahwa itu sangat tergantung pada faktor manusia, faktor kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang berintegritas itu akan sangat berpengaruh, karena apapun yang dikemukakan juga tadi oleh salah satu pembicara, Prof. Irawan, ya termasuk Prof. Sopyan ya, bahwa kepemimpinan itu ya akan sangat
menentukan. Maksudnya kalau tidak Ya. mampu mengelola, jangan. Nah, yang ketiga adalah soal komitmen. Saya kira tidak mampu mengelola, lanjutkan. Komitmen apakah mampu mengelola atau tidak? Nah, Ya, itu pertanyaan yang juga terakhir saya kemukakan, apakah bisa dilanjutkan Mandiri ini atau tidak? Apakah positif? Dan dijawab bahwa apakah mampu untuk mengelola manajemen dari tata kelola Mandiri ini, jalur Mandiri. Nah, itu saya kira kembali ke pertanyaan ya ke seluruh perguruan tinggi, jawabannya ya. Dan mungkin memang karena ada kaitannya dengan kebijakan yang dikemukakan oleh Prof. Muin tadi, barangkali nanti akan ada seharusnya evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan Mandiri. Kurangi kewenangan mengatur di perguruan tinggi, ya. Pertegas di tingkat pusat. Ya, meskipun itu dilanjutkan, tetapi ada peninjauan terhadap kebijakan mengenai jalur Mandiri. Itu menarik menggarisbawahi apa yang disebut tadi itu, program yang mencontoh UI bahwa sumber dana dari UI itu cuma sekian persen dari SPP. Dan penekanan Prof. Irawan tentang tata kelola itu bukan mengatakan mengelola jalur mandiri, mengelola aset-aset yang ada sehingga ini tidak diperlukan lagi, itu maksudnya saya kira. Baik, makasih, saya kira itu bagian dari. Ada satu perlu juga didengar orang pusat. Ya. Bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah negara. Jangan sampai nanti dilupa itu bahwa negara sekedar mengatur saja, lupa bahwa dia punya tanggung jawab. Kalau katakan APBN kita tidak cukup, kurang-kurangi bocor. Baik, saya kira kita sepakat perguruan tinggi bukan hanya lembaga transfer ilmu pengetahuan, tapi juga adalah benteng moral. Ya, ini saya kira jadi kata yang umum ya, digugat oleh publik, dan mungkin saatnya dengan kasus yang ada sekarang, bolehkah itu kampus topik yang kita diskusikan, kampus tidak tergoda dengan politik? Ya, itu bagian dari evaluasi juga nantinya. Demikian Bapak Ibu, kita tutup diskusi forum dosen. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi pencerahan juga ke masyarakat, juga input bagi pemerintah dan juga pelaku pendidikan, khusus pada khususnya universitas. Terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, kita tutup diskusi forum dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya katakan, apakah perguruan tinggi tidak tahu daya tampung sehingga harus